Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dede. Kali ini saya akan mereview sebuah alat buatan sendiri atau rakitan sendiri ya. Alat yang biasa dipakai untuk potong kayu. Orang-orang menyebutnya table saw. Ini table saw saya buat dari mesin gerinda ya, mesin gerinda. Nah, tapi di video kali ini yang biasanya dipakai orang untuk potong kayu, saya modifikasi sedikit supaya bisa saya gunakan untuk memotong besi seperti ini, siku ya, biar pekerjaan kita jauh lebih cepat. Sebelumnya saya kasih lihat dulu seperti apa bentuknya. Jadi table saw ini saya buat dari bahan-bahan limbah, bahan-bahan bekas ya. Ini dari sisa MDF, tebal sekitar 1,5 tebal 1,5 cm ya. Ini sama, ini juga limbah. Ini saya pakai limbah triplek tebal 8 mili. Karena ukurannya nggak sama, jadi yang bawah sini saya kasih ganjal supaya top tablenya ini bisa rata. Kalau misalkan sini dikoak dijadikan meter saw, ini malah tipis dan akhirnya nanti melengkung dan tidak presisi. Oleh karena itu saya akali, saya memakai ini juga MDF bekas ya. Saya buat seperti jalur rel kereta api kayak gini, kanan kiri. Ini ukurannya terserah kita aja. Cuma pada video ini atau table saw ini lebarnya saya buat 31,5 karena saya memiliki ini MDF yang lebarnya sekian. Jadi saya mengakali biar enggak terlalu banyak motong atau modif, saya buat relnya itu selebar ini. Lalu bagian ini saya koak, terus yang ini buat pegangan. Ini saya kasih tanda ini sebagai apa ya, ancer-ancer apa atau tanda dimana mata pisau ini lurusnya. Nah seperti ini nah, lurus ya, ini tandanya seperti ini. Jadi ini bisa sliding, maju mundur biar nggak goyang. Saya kasih drivel ya, atau skrup. Terus untuk sikunya sebelumnya saya sikukan dulu. Jadi saya kasih MDF juga sebelah sini biar nanti kita bongkar pasangnya mudah. Jadi kalau misalkan kita mau potong besi yang butuh presisi atau potong kayu yang tebalnya sekitar 2 milian gitu, kita bongkar pasangnya mudah. Tapi kalau misalkan kita butuh potong yang lebar ukuran triplek,
tinggal kita lepas saja bautnya ini. Terus ini kan ada bekas bautnya, jadi masingnya nanti mudah. Jadi seperti ini juga saya scrub, saya kasih dribble. Jadi sistemnya tinggal kita taruh, misalkan paku kayak gini, kita taruh sini, tahan, dorong, udah potong, udah terputus. Ini lebih simpel. Sekarang saya mau kasih lihat proses pemotongan sikunya, siku besi ya. Untuk mata potong sendiri, bentar, ada suara pesawat lewat. Untuk pisau potongnya sendiri saya memakai pisau potong besi ya, pisau potong besi seperti ini yang tipis. Nah, tinggal kita geser ini. Untuk patokannya sendiri kita bisa menggunakan tang penjepit seperti ini. Jadi ini tadi sudah saya ukur 30 cm antara pisau potong dengan tepi ini 30 cm untuk potong besi yang panjangnya 30 cm agar lebih cepat. Untuk yang lainnya mungkin dari gerenda, saya memakai gerenda merek Magtek ya. Saya pasang di bawahnya ini, saya siku seperti ini. Ini saya mempunyai gerenda yang on off nya ada di depan sini, bukan di belakang. Jadi kalau misalkan punya di belakang itu lebih mudah pemakaiannya. Berhubung table saw ini memakai gerenda Magtek yang on off nya ada di depan seperti ini, bukan yang biasanya di belakang seperti ini ya, di belakang ini, tapi ada di depan. Untuk pengamannya, jadi otomatis kita harus nyalakan terus, dan untuk pengamannya kita pasangi dimmer. Jadi saya memakai dimmer seperti ini. (2000 watt) AC 110 volt sampai 220 volt. Jadi kita pasang ke roll kita ya, tinggal nanti kita nyalakan, udah nyala tinggal diputer. Ya, nyala ya. Begitu mematikannya juga sama dari sini. Jadi kita naikkan lagi, tergantung kita atur kecepatannya berapa. Jadi kalau mungkin untuk kayu ya mungkin separuh saja seperti ini. Untuk besi bisa lebih tinggi daripada itu, tergantung kebutuhan kita. Karena untuk gerenda sendiri RPM-nya kan cukup tinggi. Jadi kalau tanpa pengaman seperti itu nanti terlalu cepat kayunya, jika kita potong nanti seperti kayak kebakar kayak gitu. Dan biasanya untuk potong kayu kita gunakan kecepatan di 3000 sampai 4000 rpm. Adapun untuk besi
Itu tanpa dimmer sebenarnya nggak apa-apa, cuma berhubung tadi kan colokannya ada di depan, kalau matikan hidupkan itu terlalu lama, ribet, jadi langsung kita kasih apa itu dimmer agar bisa ngontrol kecepatan dan mematikan dari sini. Jadi nanti kalau seperti mati seperti ini, kita off kan aja lewat sini biar lebih aman. Nanti kalau kita butuh nyalakan lagi, kita nyalakan lagi seperti ini, nyalakan lagi. Sekarang kita akan lakukan proses pemotongan besi siku seperti ini ya. Kebetulan besi siku ini lebarnya 2 mili 2 cm ya. Bentar, saya taruh dulu kameranya ya. Jadi untuk patokannya sekarang saya mau potong besi siku ini 30 cm. Jadi untuk lebih mudah, lebih cepatnya, saya kasih patokan ini ya. Ini saya pakai tampon jepit. Ini bahan dari plastik tapi cukup kuat, selama ini saya pakai juga aman. Dia kalau dijepit ini udah agak goyang. Yang penting itu aja, karena buat totokan saja. Sekarang saya akan tes potongnya ya.
prosesnya kayak gini tadi, seperti itu tadi. Ini lumayan cepat dibanding kita potong satu-satu pakai gergaji atau misalnya kita pakai gerenda. Insya Allah lebih nyaman inilah, karena biasanya juga saya potong tanpa dibuat table saw seperti ini juga bisa, cuma nyaman karena kita pegang kayak gini terus kan otomatis tangan getar dan getar, capek kena getaran motor. Tapi kalau kayak gini mungkin tadi di awal saja mungkin tadi ini kan panjangnya sekitar 3 meter lah. Jadi awal mulai waktu ini masih panjang, sebelah sana ini agak kesulitan sedikit karena enggak seimbang dengan lebar yang atau panjang yang sebelah kiri yang dipotong ini, jadi enggak seimbang, jadi berat, jadi agak sulit. Tapi kalau sudah pendek kayak gini cepet banget. Ini juga sebenarnya sering saya pakai untuk potong besi bulat, atau juga bisa saya pakai biasanya itu menghilangkan kepala paku. Ini hasilnya bisa dilihat, cepet. Potongnya sama rapi, tinggal nanti kita finishing dikit-dikit lah biar nggak tajam. Biasanya juga saya pakai buat potong kayak gini, potong kepala paku buat masang rak ambalan. Akan saya kasih lihat juga, kita coba potong kepala paku seperti ini. Tinggal mudah kita tancapkan di sini saja, langsung dorong, putus dia. Sama kita coba juga potong besi bulat yang biasa buat bangunan lah ya. Jadi paku dan besi botoneser buat bangunan seperti ini akan kita coba potong ya, menggunakan table saw mata potong besi. Langsung saja kita tes. Awal kita potong paku dulu ya. Ini ya, ini hasilnya kita potong. Kalau besi kita potong. Sekarang kita akan coba potong besi. Ini besi 10 ya. Kita anggap saja panjangnya kita butuh 30 cm. Jadi kita buat meter dulu.
Jadi seperti itu tadi proses pemotongannya. Sebenarnya lebih mudah, lebih cepat, tapi tadi kenapa agak lama, karena mata pisaunya ini sudah aus, alias permukaannya sudah tipis. Jadi kalau misalkan dibuat motong kemarin, kalau masih baru bisa dibuat sekali motong sudah putus, tapi berhubung ini udah lama, udah dipakai berkali-kali, jadi kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat besar besinya ini, besar diameter besinya dengan matanya ini sudah nggak sampai full. Kalau misalkan ini masih baru segini, ini bisa langsung sekali potong. Berhubung matanya sudah tinggal separuh ya, jadi cuma dapat sekian, jadi potongnya harus 2 kali. Tapi kalau misalkan pisaunya baru yang diameternya masih lebar, sekali potong aja udah putus. Biasanya saya pakai buat motong besi betoneser seperti itu. Mungkin sekian video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya juga tadi belum menyampaikan, kalau misalkan di sisi kanan kiri ini saya kasih tanda stop, ini isolasi seperti ini. Jadi pada saat ujung belakang ini nyampe di belakang sini, berarti sudah stop buat pengaman kita. Berarti matanya atau gerenda fotonya sudah sampai di pertengahan sini. Jadi ketika kita dorong sampai sini, berarti stop, udah cukup. Berarti bahan yang ada di depan, besi ataupun kayu, insya Allah udah putus. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.